Baik, kita berpindah kepada pokok ajaran Syiah yang lain. Jadi penyimpangan yang kedua yaitu dalam masalah tauhid. Semuanya salah. Tauhid rububiyah salah, uluhiyah menyimpang, asma wa sifat menyimpang. Coba landasan agamanya sudah salah. Al-Quran, hadis, ijma sudah salah. Kemudian tauhid sudah salah, menyimpang. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, keyakinan mereka terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, ma'asyiral muslimin, yang namanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam definisinya adalah walladzi laqiya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man laqiya Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki atau wanita, ya, manusia atau jin yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mu'minan bihi, dan dia beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mata ala dzalik, dan dia mati di atas keimanan. Itulah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan beriman dengan Nabi dan mati di atas iman, itulah sahabat. Ya, baik. Dan para sahabat adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian, yakni para sahabat, adalah orang yang terbaik yang dilahirkan kepada umat manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang mendahului itu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah SWT. Ya, Allah mengatakan memuji mereka, mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Wa adalah jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah mempersiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim, dan itu adalah keberhasilan, ya, dan kemenangan yang sangat besar. Ya, keutamaan para sahabat banyak sekali. Dan keadilan mereka telah disepakati oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabat, kitab yang membahas tentang sahabat, beliau mengatakan para ulama telah bersepakat bahwa semua para sahabat adalah thiqah, terpercaya, adil. Ya. Oleh karenanya dalam ilmu mustalah hadis, kalau ada seorang sahabat walaupun tidak disebutkan namanya, maka itu sudah dinyatakan hadisnya adalah sahih. Walaupun tidak disebutkan apa namanya. Kenapa? Karena semua sahabat adalah terpercaya. Allah ridho kepada mereka. Padahal kalau yang lainnya, tabi'in atau yang lainnya, kalau tidak disebutkan namanya, tidak diketahui, berdoa. Tapi khusus para sahabat, karena Allah telah ridho kepada mereka dan semuanya adalah terpercaya, ya, para ulama bersepakat, ya, bahwa semua riwayatnya adalah sahih. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita untuk mencela para sahabat. La tasubbu ashabi, ya, janganlah kalian mencela para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasiba. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan, ya, sebesar gunung Uhud berupa emas, ya, niscaya belum bisa menyaingi satu pun salah seorang di antara para sahabat, walau atau setengahnya saja nggak bisa mengimbangi para sahabat. Baik, demikian keyakinan umat Islam, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap apa? Para sahabat, bahwa mereka adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani Nabi Muhammad SAW. Dan kewajiban kita adalah menghormati, memuji, dan memintakan ampunan untuk para sahabat Nabi SAW. Bukan malah mencela, bukan malah menghina atau melaknat para sahabat Nabi SAW. Setelah itu, mari kita bandingkan dengan keyakinan orang-orang Syiah. Apa keyakinan orang-orang Syiah terhadap para sahabat Nabi SAW? Ya, mereka meyakini bahwa para sahabat mayoritas mereka adalah munafik, ya, dan mayoritas mereka adalah kufar, murtad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Ya. Untuk membuktikan hal itu, mari kita ambil beberapa ucapan tokoh orang-orang Syiah. Tokoh mereka Muhammad Ridha Al-Mughaffal dalam kitabnya As-Saqifah halaman 19. Dia mengatakan, "Matan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la budda an yakuna muslimuna kulluhum la adri al-an qad inqalabu ala aqrabihim." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat meninggal dunia, seluruh kaum muslimin, saya nggak tahu kalau sekarang katanya mereka semuanya telah murtad. Ya, mereka semuanya telah murtad. Bahkan mereka juga menyebutkan, ya, seperti disebutkan oleh tokoh Syiah At-Tusturi tentang sahabat, seperti dalam kitab Ihqaqul Haqq wa Ishaqul Batil halaman 316, katanya, "Ja'a Muhammadun wa hadahu katsira." Muhammad datang dengan memberi petunjuk kepada makhluk yang banyak sekali. Lakinnahum ba'da wafatihi, tetapi mereka setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam irtaddu ala aqrabihim. Mereka semuanya apa? Murtad. Ya. Bahkan mereka meriwayatkan dari Abu Ja'far bahwasanya dia mengatakan seperti disebutkan dalam kitab Rijalul Kishfi, nah halaman 6, "Kana nasu ahla riddah ba'da nabi illa salasa." Semua sahabat itu murtad kecuali 3 orang. Faqultu wa man salasa? Siapa 3 orang tersebut? Qal Miqdad ibn al-Aswad, wa Abu Dzar al-Ghifari, wa Salman al-Farisi. Miqdad al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, dan Salman al-Farisi. Ya. Baik, oleh karenanya, ayolah ikhwah, akidah Syiah mereka meyakini bahwasanya para sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu adalah munafik. Dan ini telah ditegaskan oleh tokoh mereka Al-Humaini dalam kitab Al-Hukumiyah Islamiyah halaman 69. Dia mengatakan, "As-sahabah alladzina yusammunahum al-munafiqin." Para sahabat yang mereka sejatinya adalah orang-orang munafik. Ya, jadi menganggap para sahabat itu adalah apa? Munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lebih-lebih mereka orang-orang Syiah sangat mencela dan melaknat 2 khalifah Rasulullah, 2 sahabat Nabi SAW yang paling baik, yaitu Abu Bakar dan Umar. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri, ya, telah mutawatir dari beliau, banyak sekali riwayat dari beliau bahwa beliau mengatakan, "Khairu hadhihi ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakar wa Umar." Sebaik-baik umat ini setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, la uta bi rajulin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jalatuhu haddan mustari. Tidak ada seorang pun yang didatangkan kepada saya dan orang tersebut mengunggulkan saya daripada Abu Bakar dan Umar, kecuali saya akan cambuk dia karena dia telah membuat apa? Dusta. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib sendiri. Namun orang-orang Syiah sangat begitu benci kepada Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, perhatikan akidah orang-orang Syiah tentang Abu Bakar Siddiq. Dia mengatakan, ya, bahwasanya Abu Bakar Siddiq abidan bil asnam, menyembah berhala. Ya, sebagaimana dalam kitab Bihawal Anwar juz 25 halaman 172. Mereka menyebutkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, menyembah berhala alias kafir. Bahkan, ya, katanya, "Inna suyukhus syiah qalu ala batinihi fatabayyana lahu annahu kafir." Katanya, para tokoh Syiah mereka mengetahui batinnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah diselidiki, ternyata Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang kafir. Emangnya Allah Subhanahu wa taala tahu batinnya orang? Ya, ini penyimpangan orang-orang Syiah. Demikian juga kepada Umar bin Khattab. Ya, mereka menganggap bahwasanya Umar bin Khattab adalah kafir. Mereka menganggap bahwasanya Umar bin Khattab adalah tauhid dan sebagainya.
Ya. Ini orang-orang Syiah menganggap bahwasanya Umar kana kafiran yubtilul kufra wa yudhirul Islam. Adalah Umar bin Khattab itu kafir, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islamnya, ini munafik. Ya. Dan mereka menganggap anna kufra Umar musawin li kufri iblis illa yakun asyadda minhu. Kafirnya Umar bin Khattab itu lebih parah daripada kafirnya iblis. Ya. Lebih parah daripada iblis. Baik. Bahkan Syekh mereka Al-Majlisi dalam kitab seperti dalam kitab Jala'ul Uyun menyebutkan la majala li akilin an yashukka fi kufri Umar. Tidak ada tempat bagi seorang yang berakal untuk meragukan tentang kafirnya Umar. Falaknatullahi wa rasulihi alaihi, laknat Allah dan Rasulnya bagi Umar. Bahkan kita katakan semoga Allah melaknat orang-orang yang mencela Umar. Wa ala kulli man yattabahu musliman, dan semoga Allah melaknat dan semoga Rasulullah melaknat orang yang menganggap Umar itu muslim. Wa ala kulli man yakuffu an laqihi, dan setiap orang yang enggak mau melaknat Umar bin Khattab. Karena mereka menjadikan bahwasanya melaknat Abu Bakar dan Umar itu sebagai ibadah. Semakin banyak mendoakan kejelekan untuk Abu Bakar dan Umar, semakin tinggi derajatnya. Itu orang-orang Syiah Rafidhah. Makanya mereka berusaha untuk mencongkel kuburan Abu Bakar dan Umar bin Khattab karena disandingkan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti dulu disebutkan dalam sejarah bahwa ada sebagian orang-orang Syiah dari Iran, ya, berusaha untuk mencongkel kuburan, mengambil jasadnya Abu Bakar dan Umar. Mereka menggali kuburan, ya, menggali kuburan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mereka. Sampai sebegitunya mereka melaknat itu. Bahkan dalam doa mereka, ya, dalam doa mereka, dan ini juga doa yang banyak dilakukan oleh orang-orang Syiah, termasuk Al-Humaini. Mereka mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau beri salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Wal'an sammai Quraisy, dan laknatlah dua patung Quraisy. Siapa yang maksud dua patung Quraisy? Abu Bakar dan Umar. Wa bunataihima, dan kedua putrinya, maksudnya Aisyah dan Hafsah. Ya, mereka tanya, orang ini, orang-orang Syiah sangat benci kepada Abu Bakar dan Umar dan sangat benci kepada Aisyah dan Hafsah. Mereka menganggap bahwasanya Aisyah dan Hafsah adalah dua orang yang telah membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwasanya Aisyah di neraka. Dalam festival kemarin yang 2 tahun yang lalu di London, orang-orang Syiah membuat perayaan dengan judul Aisyah Fitnah, festival bahwa Aisyah di neraka. Ya, yang sekarang alhamdulillah Yasir Al-Habib, ya, tokoh Syiah yang memandu tersebut sudah dihukum di Kuwait karena dia aslinya orang Kuwait, dihukum 15 tahun penjara. Ya, baik. Dia mengatakan, dan yang lebih parah lagi adalah menganggap bahwasanya Aisyah dan Hafsah adalah berzina. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat yang membersihkan, yang membebaskan ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan zina. Dan ini masyarakat muslimin termasuk pemikiran yang kufur. Para ulama telah bersepakat orang yang menuduh Aisyah berzina kafir. Kenapa? Karena dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah menegaskan bahwasanya Aisyah bukan berzina, kemudian dia tetap menuduh melanggar firman Allah, bukankah yang mendustakan firman Allah? Ya, telah dinukil oleh para ulama kesepakatan bahwa siapa yang menuduh zina bagi Aisyah, ya, maka dia adalah kafir. Jadi, ayo ikhwan, mereka sangat benci kepada para sahabat, bahkan kafirkan para sahabat. Bahkan ini termasuk pokok ajaran mereka. Berkata Al-Majlisi, katanya, min dhurriyyati dinil imamiyah, termasuk, ya, pokok ajaran agama Syiah, al-bara'atu min Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Muawiyah, berlepas diri dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah. Ya, seperti dalam kitab Al-I'tiqadah oleh Al-Majlisi halaman 17. Dan tidak mungkin saya memperpanjang ukilan-ukilan tentang kebobrokan mereka tentang masalah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan tentang masalah Syiah dan Taqiyah. Syiah dan Taqiyah. Taqiyah maksud mereka adalah sebagaimana disebutkan oleh tokoh mereka sendiri, Al-Mufid, ya, dalam kitab Syarah Aqwaid As-Saduq halaman 261. Dia mengatakan at-taqiyatu kitmanul haq. Yang dimaksud taqiyah itu adalah menyembunyikan kebenaran. Wasatrul intiqadi fi, dan menyembunyikan keyakinan di dalamnya. Wa kitmanul mukhalifi, dan menyembunyikan kebenaran dari mukhalifin, orang-orang yang menyelisih kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka menampakkan sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Wa tarki mudhararatihim bima yaqibu dararan fid dini aw dunya, dan meninggalkan dan tidak menampakkannya karena akan menimbulkan madarat dalam agama atau urusan dunia. Baik. Mereka ini salah satu agama atau pokok ajaran orang Syiah, yaitu apa? Taqiyah. Mereka meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib seperti disebutkan dalam tafsir Hasan Al-Askari halaman 162, at-taqiyatu min afdali a'malil mu'min. Taqiyah itu adalah termasuk amalan seorang mukmin yang paling afdal. Coba, bohong, dusta dijadikan apa? Amalan yang paling utama. Baik. Dan mereka juga mengatakan bahwasanya Husain bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan laulat taqiyah ma urifa waliyuna min adubina. Seandainya bukan karena waliyah, bukan karena taqiyah, maka wali kita tidak diketahui mana yang wali, mana yang musuh. Seperti dalam tafsir Hasan Al-Askari. Baik. Bahkan mereka meriwayatkan bahwasanya Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq mengatakan la imana liman la taqiyata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki taqiyah baginya. Baik. Dan mereka meriwayatkan bahwa Abu Ja'far mengatakan at-taqiyatu min dini wa dini abai. Taqiyah itu adalah agama saya dan agama para bapak saya. Dan Syekh mereka Khomeini mengatakan dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Muharramah juz 2 halaman 163, innal anbiya lam yufaddiluhu ala baqiyati khalqihi illa bi taqiyatihim linnas. Para nabi itu tidak memiliki kelebihan dari makhluk-makhluk yang dari makhluk lainnya kecuali karena taqiyah mereka. Ini ucapan. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa mereka meriwayatkan tersebut dari menisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali, Ja'far As-Shadiq, para tokoh imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah merahmati mereka, dan dinisbahkan kepada mereka secara dusta. Ini dinisbahkan kepada mereka, kepada Ali bin Abi Thalib yang wafat tahun berapa? Ali bin Abi Thalib 40 Hijriah. Husain yang wafat tahun 61 Hijriah. Dan Abu Ja'far yang wafat tahun 114 Hijriah. Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq yang wafat tahun 148 Hijriah. Padahal mereka hidup pada masa kejayaan Islam. Mungkinkah Ali bin Abi Thalib, Husain bertaqiyah? Apa faedahnya taqiyah kalau begitu? Gak ada faedahnya lagi taqiyah, karena zaman itu adalah zaman kejayaan Islam. Untuk apa taqiyah? Jadi ini adalah suatu kedustaan. Dan ini agama orang-orang Syiah. Oleh karenanya, kita tidak boleh tertipu dengan silat lidah orang-orang Syiah. Karena mereka menampakkan sama dengan kita, menampakkan berbuat baik kepada kita. Mereka menampakkan tidak memiliki kesesatan apabila bertemu dengan orang-orang awam. Katanya orang Syiah mencela masalah, wah dusta itu. Katanya orang Syiah mengatakan Al-Quran itu tidak asli, wah itu dusta. Demikian, mereka berdusta. Dan ini adalah senjata pamungkas mereka. Oleh karenanya, Khomeini, tokoh Syiah, mereka mengatakan bahwasanya sah
orang itu sholat di belakang masjid, di belakang imam di Masjidil Haram karena sebab takiyah. Harusnya nggak boleh. Karena apa? Kita sholat di belakang orang kafir. Sunnah wal jamaah bagi mereka adalah apa? Kafir. Ya, termasuk imam Masjidil Haram. Tapi karena takiyah boleh, sah. Sebagaimana disebutkan oleh Khomeini, la raiba anna sholata ma'u sahihah, datu fadilah fakadzalika sholata ma'u halat takiyah. Sah sholat di belakang mereka dalam keadaan apa? Takiyah. Dan karena orang Syiah, mereka sholat juga di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, tapi itu semua karena apa?